Halo sahabat professionals, welcome to Connecting Time with Fuster and Bridge Indonesia. Pada kesempatan ini, saya Ayola Ika Arita yang akan membawakan sesi kali ini. Dan sekarang kita akan membahas mengenai cara efektif menentukan sales lead yang potensial. Dan saya akan membacakan sedikit profil mengenai pembicara kita pada hari ini, yaitu Bu Reni Saraswati. Ibu Reni Saraswati adalah seorang profesional yang memiliki pengalaman selama lebih dari 13 tahun di bidang sales, marketing, service excellence, dan brand awareness and development. Beliau memiliki pengalaman sebagai konsultan bisnis pada beberapa perusahaan di Asia Tenggara, yaitu di bidang kesehatan, FMCG, konstruksi, dan lain-lain. Saat ini, Ibu Reni Saraswati secara aktif memberikan berbagai pelatihan di Fuster and Bridge Indonesia. Baik, langsung saja kita sapa Ibu Reninya. Halo Bu Reni, apa kabar? Sehat, syukurlah Mbak. Baik Bu, sebelumnya terima kasih sudah mau sharing bersama dengan Fuster and Bridge Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan, boleh nih Bu di-sharing ke sahabat profesional lain mengenai aktivitas Ibu sehari-hari. Silakan Bu. Kegiatan saya ya jalanin usaha aja sih, jualan, terus udah gitu urus anak. Lebih ke seperti itu sih kegiatan saya saat ini Mbak. Baik, terima kasih Bu Reni atas perkenalannya. Tim sales adalah lifeblood di dalam sebuah organisasi. Besar atau kecilnya sebuah bisnis akan bergantung pada penjualan. Menemukan sales lead berkualitas memang bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan trial dan error dan perencanaan strategi yang baik untuk mengetahui cara mendapatkan lead yang berkualitas. Bagaimana mengidentifikasi sales lead yang potensial? Strategi apa yang bisa digunakan untuk meningkatkan closing rate? Sebelum masuk ke pertanyaan, kepada Bu Reni, boleh dijelaskan terlebih dahulu Bu, apa itu sales lead? Dan apa perbedaan mendasar antara sales lead dan juga prospek? Sales lead dan prospek itu pastinya sebenarnya banyak orang yang belum tentu tahu ya, tapi ada juga yang sudah memahami gitu bahwa si sales lead ini lebih ke database ya, lebih kayak kontak-kontak yang bisa kita hubungin, orang-orang yang mungkin sudah menyerahkan data ke kita, kartu nama gitu ya. Tapi belum ada hubungan lebih jauh gitu, maksudnya belum ada hubungan penjualan. Jadi kalau prospek itu bedanya kita sudah mulai kontak sama si calon pembeli ini gitu, bahwa orang tersebut gitu kan, PIC ini. Kita udah mulai kontak dan kita sudah mulai melakukan hubungan dua arah. Nah itu yang lebih disebut sebagai prospek. Kita udah mendekati dan sudah mulai masuk ke proses penjualan. Bedanya itu sebenarnya, jadi kayak tahapannya beda ya. Yang lead itu di awal, lalu prospek itu nanti mengikuti setelahnya. Seperti itu perbedaannya sih. Baik, terima kasih Bu. Bagaimana proses dari sales lead sampai ke deal dan apa saja yang harus dilakukan oleh seorang sales? Kalau untuk sales lead sampai deal, pertama kita dari sales lead ini kan banyak data, banyak kontak person siapapun juga yang mungkin ada minat gitu kan kepada barang dan jasa yang kita tawarkan. Akan tetapi kalau kita mau dia lari ke prospek, kita harus pilah-pilah lagi gitu. Jadi kayak disortir ya. Setelah disortir ini baru nanti kita akan ada kontak dengan orang tersebut. Lalu kita berdiskusi kebutuhannya, memberikan solusi, lalu bernegosiasi sampai deal. Jadi proses dari sales lead ke deal itu cukup panjang sebenarnya rantainya. Dalam dunia sales, kita mengenal ada beberapa jenis lead, yaitu cold warm, warm hot, dan juga hot. Boleh dijelaskan Bu perbedaan dari masing-masing jenis lead tersebut? Jenis lead ini kalau dari cold, warm, hot gitu ya, hot gitu ya. Itu sebenarnya seperti kayak air aja, kalau kita lagi masak air mendidih gitu kan. Dari dingin jadi hangat lalu jadi panas gitu kan. Nah, panas itu apabila sudah mau deal, sudah oke gitu, itu baru panas bilangnya. Kalau cold ya pasti kita belum tahu atau mungkin belum menunjukkan dia punya kebutuhan, si calon pembelinya ini belum menunjukkan
si customer ini belum menunjukkan bahwa dia membutuhkan kita, itu cold. Jadi istilahnya kalau hubungan antar manusia tak kenal maka tak sayang, itu yang cold gitu. Lalu kalau warm itu berarti sudah mulai ada pendekatan, udah mulai ada keingintahuan dari si calon pembeli ini gitu, dan itu bisa move ke hot gitu setelahnya gitu. Itu sih perbedaannya, dan maksud yang dimaksud dengan cold, warm, sama hot tuh seperti itu. Bagaimana kita bisa melakukan identifikasi di awal bahwa sales lead kita berpotensi menciptakan sales? Ini agak tricky ya, maksudnya bagaimana sales lead ini berpotensi menjadi sales. Kita perlu tahu diri kita dulu, balik lagi kita harus mengkoreksi diri kita, introspeksi dulu, produk dan jasa yang kita berikan, diri kita seperti apa, secara organisasi seperti apa, seberapa besar, dibilang seberapa jauh gitu kita bisa stretch, kita bisa tarik ulur gitu ya untuk bernegosiasi. Itu kita perlu tahu dulu, lalu kemudian kita tahu target marketnya siapa, dan target market kita harus tahu secara detail siapa orangnya, siapa PIC-nya. Kalau itu di bagian semuanya sih sebenarnya, kalau B2B dan B2C pun juga pasti ada yang namanya pemegang keputusan gitu. Dalam secara pribadi kita juga ada yang mempengaruhi untuk memberikan masukan nih harus dibeli atau enggak barangnya. Nah itu juga disebutnya influencer. Kita perlu tahu itu semua sedetail-detailnya gitu. Nah dari situlah kita baru bisa mengetahui gitu loh, maksudnya bagaimana mendekati si sales lead-nya ini untuk menjadi sales atau enggak gitu. Dari situ kita setelah pilah-pilah siapa influencernya, lalu siapa orangnya gitu kan, target market kita seperti apa, nanti baru kita lihat ke sales lead kita yang sudah ada, yang mana yang sesuai dengan target market kita. Nah dari situlah baru kita tahu semakin mengerucut ya, jadi kayak ada kriteria-kriterianya, kita bisa lihat kriteria yang pertama udah lolos nggak gitu, kriteria kedua, sampai akhirnya lebih spesifik lagi kriterianya. Misalnya kalau kita bilang target market kita B2B gitu kan, dari B2B itu dari organisasinya apa, industrinya apa, siapa PIC-nya, lalu culture-nya seperti apa, secara ekonomi dia seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Jadi mengerucut kebutuhan itu juga ada yang namanya kebutuhan lagi, di balik kebutuhannya lagi yang paling dasar lagi. Nah itu mesti kita tahu, dari situ baru kita bisa mengerucut, oh yang ini ternyata dari sales lead-nya ada sekian yang masuk kriteria pertama, ada sekian yang masuk kriteria kedua, deketin lagi, cari tahu lagi tentang kebutuhannya, barulah kita bisa goalin satu menjadi sales lead yang hot, yang pasti deal gitu. Jadi kita harus mengerucutkan lagi per kriteria, kita cari tahu lagi tentang kebutuhan-kebutuhannya, dan ada potensi lainnya di balik kebutuhan yang sudah disebutkan. Dan yang pastinya kalau untuk menjadi dari sales lead menjadi sales ya, goal menjadi sales, kita harus memastikan bahwa si calon pembeli kita ini atau calon customer kita ini menunjukkan kebutuhannya dengan cara dia mengungkapkan, oh saya membutuhkan hal itu, saya tertarik gitu, dan itu baru menjadi warm lead-nya kita gitu, intinya untuk masuk ke dalam hot-nya itu di proses negosiasi. Baik, terima kasih Bu Reni atas jawabannya. Tapi sebelum kita lanjut, saya izin untuk iklan terlebih dahulu ya Bu. Sahabat profesional, jika sahabat profesional menyukai video kami, jangan lupa untuk di-like videonya, di-subscribe bagi yang belum subscribe, dan juga di-share videonya ke sahabat profesional lain agar mendapat manfaat dari video yang ada di Foodstandbridge Indonesia. Terima kasih Bu Reni sudah menunggu. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Bu caranya untuk menghidupkan kembali leads yang sudah kita anggap cold warm menjadi hidup kembali dan bahkan bisa menciptakan closing? Nah, kalau yang seperti ini kita bisa dibilang gini, lead ini udah kita hubungin gitu, udah jadi prospek gitu kan, udah warm kan, kata dibilang cold warm gitu. Ternyata dia merasa dia tidak membutuhkan, biasanya begitu. Ternyata dia merasa, oh saya sudah cukup kok, saya belum butuh gitu. Nah gimana caranya, kita harus tetap maintain ya hubungan sama si calon customer kita ini gitu, calon pembeli kita ini, kita harus tetap hubungan. Dari hubungan kita tanya, kita pendekatan, kita mengenal dia lebih jauh lagi, baru kita bisa menyadarkan dia bahwa dia punya kebutuhan. Dari gimana caranya, kita mesti bertanya, ajak diskusi, ajak dia berpikir
nanti lama-kelamaan kalau misalnya Anda bisa menggiring, memimpin si calon pembeli kita ini dalam berpikir bahwa oh ternyata saya membutuhkan loh barang dan jasa dari sales ini gitu kan. Dia dengan sendirinya akan jadi proaktif nantinya, akan bisa jadi lebih hangat gitu dan mungkin bisa jadi hot gitu loh. Ya intinya adalah bagaimana kita menjaga hubungan, mendekati dan memahami si calon pembeli ini. Jadi jangan cuma kita pikirannya closing aja, tapi kita juga memikirkan untuk bagaimana memahami dan membantu si calon pembeli. Saya rasa walaupun mungkin itu takes time agak lama ya, mungkin dari cold banget gitu ya, susah, akan ada waktu misalnya Anda melihat bahwa ini prospek cukup oke, secara kriteria semua masuk, secara kebutuhan aja yang belum ketemu misalnya, ya udah dijalanin aja hubungan terus. Nanti lama-kelamaan kalau misalnya kita bisa memahami dia, orang ini juga akan lebih terbuka gitu loh dengan kita gitu. Nah itu nanti bisa berubah menjadi hot leads gitu loh. Mungkin tapi takes time gitu intinya. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Pendekatan atau strategi apa yang bisa kita lakukan agar closing rate kita meningkat dan bahkan untuk leads yang mungkin kita kategorikan sebagai warm hot? Kalau kita ingin meningkatkan closing rate kita gitu ya, untuk yang warm maupun yang warm hot gitu ya, kita perlu tahu yang pasti mengetahui titik lemah dari si customer kita. Maksudnya titik lemah itu adalah titik di mana dia membutuhkan sungguh-sungguh itu apa. Nah dari situ kita masuk ke warm, dari warm ke hot tuh biasanya ada proses negosiasi gitu yang memang si calon pembeli ini udah oke dan udah menunjukkan sikap sebelum closing kan. Ini sebelum closing dia udah menyatakan bahwa dia butuh. Biasanya dia kalau belum deal ya, masih panas-panas belum deal gitu ya, ini kita perlu tahu di mana keberatannya. Seringkali calon pembeli itu sudah merasa oke dengan segala hal, tapi ada beberapa titik yang dia merasa kayaknya belum pas gitu loh, entah di harga, entah di feature yang kita kasih, apa aja detail dari apa yang mau kita kasih itu ada yang kurang mungkin. Nah kita bisa di situ menggali lagi kalau boleh tahu apa gitu, ditanyain aja kita kalau boleh tahu ada keberatannya di mana ya Bu, Pak gitu, ada apa yang menghalangi Bapak dan Ibu untuk menggunakan jasa atau barang kami gitu. Nanti setelahnya kalau orang ini memang benar-benar hot ya, si customer benar-benar hot, dia akan terbuka. Pasti dia akan terbuka, oh saya keberatan di misalnya delivery time, oh saya keberatan di harga, saya keberatan di feature-nya kurang, yang saya terima itu kurang banyak gitu, kurang tepat atau kurang efektif gitu. Nanti dia akan ngomong, dari situ kita sebagai sales bisa dengan kita mengenal diri kita ya, stretching berapa jauh kita bisa nego, kita bisa berusaha gimana caranya menutupi kekurangan itu dengan sesuatu yang lain atau bisa memberikan yang dia butuh gitu loh. Justru kalau memang cukup fleksibel kita bisa, oh ternyata kurangnya delivery time atau misalnya jangka waktu membership gitu, ya udah ternyata boleh dari perusahaan kita memberikan membership lebih panjang gitu. Kita kasih itu, nanti dia karena merasa kebutuhan yang belum terpenuhi, ada gapnya itu udah terisi, dia akan dengan sendirinya oke dan ngedeal gitu. Nah itu sih yang untuk bisa meningkatkan sales rate-nya ya, untuk deal rate-nya itu lebih tinggi, adalah kita harus tahu dengan lebih jauh lagi dan kita bertanya yang pasti. Kalau nggak bertanya maka kita nggak akan pernah tahu kenapa si customer kita ini yang udah hot atau yang udah warm mundur. Nah gitu sih. Baik Bu, saat ini kita akan masuk ke pertanyaan terakhir kita di sesi kali ini. Sebagai pertanyaan penutup, apakah ada pertanyaan-pertanyaan kunci yang bisa kita tanyakan kepada prospek kita untuk mengetahui seberapa potensial mereka? Oke, pertanyaan-pertanyaan kunci untuk mengetahui seberapa potensial mereka, yang pasti untuk bertanya, seorang sales itu harus ingat yang namanya prinsip 4W 1H. Jadi what, why, when, where, dan how ya. Nah, how itu biasanya kita untuk menggali background dari si calon pembeli. Jadi misalnya kita udah tahu lah ya kira-kira bagaimana calon pembelinya dari data yang sudah kita terima. Tapi kita tetap harus bertanya lagi bagaimana secara detail apa yang dia jalanin, prosedurnya seperti apa aja kalau itu dalam untuk B2B ya.
prosedur seperti apa, cara dia bekerja seperti apa, kita perlu tahu untuk mengetahui apakah ada kebutuhan atau enggak. Lalu kalau untuk secara orang pribadi juga kita perlu tahu, misalnya saat ini keadaannya seperti apa, sudah sampai sejauh mana, misalnya kalau anak belajar ya sampai sejauh mana dia sudah belajar kayak gitu ya, dia udah taunya apa aja gitu kan. Lalu kemudian ya dia tanyain how, what itu apa aja yang dia butuhkan, kira-kira orang itu perlu untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan. Terus why, kenapa dibutuhkannya itu, kita perlu bertanya kenapa sih butuh ini, kenapa butuh itu, membuat si customer kita jadi berpikir. Jadi ini juga bisa membuat si cold menjadi warm menjadi hot ya, menjadi hot ya leads-nya itu dengan why ya, why. Terus udah gitu yang where juga kita perlu tahu, where, when kita perlu tahu kapan dibutuhkannya, di mana, bagaimana ya, lebih detailnya gitu kan. Terus kalau seandainya dia dari warm ke hotnya agak susah, banyaklah bertanya mengapa sih ragu untuk berjalan ke proses selanjutnya gitu. Kita perlu tahu sebagai sales kenapa gitu. Kita perlu tanya kenapa sih ragu gitu, kenapa sih ada yang menghalangi gitu. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu untuk ditanyakan. Jadi yang pasti kalau untuk pertanyaan yang benar-benar kunci banget itu nggak baku ya, karena tergantung sama kondisi dari si calon pembeli masing-masing. Apa aja yang perlu ditanyakan, pada saat apa kita harus bertanya, di tahap mana kita harus bertanya, itu juga harus melihat per kondisi. Tapi ya perlu kita ketahui bahwa seorang sales itu harus punya standar itu 4W 1H itu. Dia harus banyak bertanya untuk menggali banyak informasi gitu. Baik Bu Reni, terima kasih atas penjelasan dan waktunya. Itu tadi pertanyaan terakhir kita di sesi kali ini mengenai cara efektif menentukan sales lead yang potensial. Semoga kita bisa bertemu kembali di video Connecting Time selanjutnya dengan topik lainnya ya Bu. Semoga tetap sehat dan sukses selalu Bu Reni. Iya. Dan semoga video ini bermanfaat bagi sahabat profesional yang sedang menonton dan mendengarkan saat ini. Sahabat profesional, jika sahabat profesional menyukai video kami, jangan lupa untuk di-like video-video kami, di-subscribe agar sahabat profesional tidak ketinggalan update-update video terbaru dari kami, dan juga di-share ke sahabat profesional lain untuk merasakan manfaat dari video yang ada di Fuster & Bridge Indonesia. Jika sahabat profesional ingin memberikan masukan terkait dengan topik-topik apa saja yang mau dibahas di Connecting Time selanjutnya, sahabat profesional bisa ketik masukannya di kolom komentar di bawah ini ya. Sampai bertemu kembali di video Connecting Time selanjutnya dengan tema menarik lainnya. Terima kasih dan bye-bye.